Langsung aja lagi kita cuman aja. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para asatidz yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama puja-puji syukur kehadirat Allah. Malam ini kita dapat berkumpul di kantor Dua Cahaya, ya, Nurain Utsman bin Affan, ya, seorang dermawan yang cukup bahkan asetnya masih ada sampai sekarang, dalam rangka mengulang kaji. Kenapa kaji? Karena diulang. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para asatidz sekalian, izinkan saya berduduk di depan, agak tinggi pula itu, ya. Pada malam ini kita diskusi mudzakarah, ya, tentang kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah. Berarti kitab Idah ini kan sama dengan wadih, nah, gitu. Udah wadih terang itu kan. Nah, ibaratnya seperti matahari di jam 12 siang itulah. Wadih sama idah. Idah berarti kan penjelasan. Pesantren modern kan fikul wadih, nahwul wadih, semua wadih. Jadi kalau duha itu? Duha beda lah pula. Duha itu kan duha demi waktu duha kan. Beda. Istilahnya awal katanya itu berbeda. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Ar-Rabbani Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Berarti dia fikih Syafi'i, ya. Mayoritas kita di Sumatera Utara ini bermadzhab Syafi'i, maka kita gunakan kitab ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kalau seandainya ada perbedaan pendapat yang kita baca mungkin di kitab lain, nggak apa-apa. Nggak masalah, kita diskusi di sini, ya. Artinya sama ya status kita di sini, karena saya dipaksa ada di atas juga lah saya kan. Harus di atas. Untuk memulai pengajian ini, selayaknya kita mengambil barokah dan izin dari beliau, karena kita tak pernah belajar langsung sama beliau, jadi harus izin. Ibaratnya masuk aja ke kantor Dua Cahaya ini mungkin halal darah hawa kan, apalagi bikin rusuh. Nah, ini pun semoga kita dibimbing oleh beliau dari syafaat. Kadang saya begitu, ketika nggak baca tak paham, bacakan hadiah sama penulis pengarangnya, kayak dituntun kita. Itu pengalaman pribadi, ya. Maka ilhadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa kirabati wa abaina wa ummahatina wal muslimina wal muslimat, wa khususan Syekh Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, usulahu wa furu'ahu syuyukhahu wa talamidahu kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para asatidz yang dimuliakan Allah, kalau kita baca muqaddimahnya ini 44 halaman, berganti bulan, berganti tahun, tak siap-siap kita ini kan. Itulah enaknya orang Indonesia mengaji, melengkap-lengkap dia. Iya kan? Kuliah pun awak dulu, yang penting apa, mana yang penting ya. Kami pun dulu diajar gitu kuliah. Masuk dosen. Kira mana yang penting pelajari, yang nggak penting lewat. Nanti mau ujian, ini penting ya, kalau hafal. Nanti keluar itu. Makanya ketahuan siapa yang kuliah, siapa yang enggak. Nah, gitu. Ya. Bahkan kadang ada dosennya itu menentukan ujian ini harus pakai pulpen biru. Waktu pulpen hitam dia, ketahuan lah nggak pernah kuliah. Nah, kan ada kode-kodenya itu kan. Nah, jadi
Gitulah kira-kira. Tapi sini nggak ada kayak kode-kode. Langsung aja, ya. Kita langsung main grosir aja. Ya, pada saat yang dimuliakan Allah, kita lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu, bab yang pertama, bahwa di sini ada 8 bab yang harus kita pelajari. Kalau memang sanggup kita satu pertemuan satu bab, cocok juga. Nah, gitu. 8 bulan selesai. Ya. Fi adabi safarihi wa fihi masailu. Tentang adab-adab musafir, ya, melakukan perjalanan, dan dalam musafir itu ada beberapa problem, masalah, ya. Mas'alatun itu dia mufrad, kalau masail berarti problem, ya. Istilahnya kalau bahasa lainnya uzur lah. Ada hal-hal yang harus dicari solusinya. Al-awwalu yustahabbu ay yushawira may yathik bidinihi wa khibaratihi wa ilmihi bi hajjihi fi hadzal waqti. Berarti dianjurkan, ya, untuk berdiskusi. Yushawir, musyawarah, ya. Musyawarah untuk mendapatkan mufakat, kan gitu ya kalau bahasa kitanya, ya. May yathiku, yaitu berdiskusi, tukar pikiran, ya, kepada orang, mankan kepada orang, kan, kepada orang yang terpercaya agamanya, ya, dini, wa khibaratihi, dan istilahnya biografi kawan itu juga jelas, ya, wa ilmihi, ilmunya, fi hajjihi, tentang haji, ya, pada saat ini. Artinya ya, biasanya kan kalau di Indonesia kan itu berarti harus keluar dulu nomor porsi. Ya, kalau dulu tak ada pula porsi-porsian, kan. Yang penting kalau sudah cukup kira-kira diskusi dituak, gimana kira-kira Ustadz? Aku mau berangkat haji aku ini tahun ini. Apalah kira-kira? Saran mula dulu. Berangkat nggak aku ini? Kondisi istri begini, anak begini, ya kan? Udahlah. Tengok tahun depan aja lah aku berangkat. Ya, kok dulu kan begitu. Apalagi masa-masa kita dulu dari kilometer 0, ompung-ompung kita dulu. 6 bulan. Ya kan? Bawa ikan teri, ikan asin, bawa goni ya, karung-karung, kan? Ya, kapal laut. Ini sini kayak ini kapal laut kita aja. Ya. Artinya kita perlu diskusi. Mudzakarah, ya, tukar pikiran dengan keluarga. Kalau di sini dengan orang yang terpercaya agamanya. Makanya kadang orang mimpi begini, diskusinya sama pastor, iya kan? Masuk Kristen lewat tuh. Ya, kemana kalau seandainya dia bingung, linglung, ya diskusi sama ustadz, kan selamat agamanya. Ini pula salah alamat, ya. Ya, sama dukun pula. Sesajen lah, kan? Berarti kita sebelum pelaksanaan ibadah haji kena banyak hal-hal, kan? Kena zat, apa namanya itu, perbekalan itu bukan hanya sekadar mampu saja. Jangan sampai pulang dari sana gelandangan keluarga, kan gitu. Tak ada lagi. Sudah di lelangnya surat rumah. Begitu pulang tak ada lagi rumah. Jadi pulang jembatan, agak itu juga itu. Ya, man istata'a ilaihi sabila itu orang-orang yang mampu, bukan berarti hanya dirinya saja yang dicukupkan, dimampukan, tapi juga berhubungan erat dengan orang-orang yang ada di bawah tanggungannya. Jadi kalau ingin berangkat haji pada tahun ini umpamanya, maka diskusi dulu. Kira-kira cocok atau tidak. Wa yajibu ala man tushiruhu ayyabdhula lahun nasihah. Jadi kalau sudah dipilihnya, aku diskusi sama ustadz nih lah, maka ustadz tuh, ya, harus memberikan nasihat. Ya, ayyabdhula lahun nasihata. Sedangkan di kota Medan ini banyak guru kita.
udah dipilihnya, aku diskusi sama Ustadz inilah, tukar pikiran. Maka sepantasnya ya orang yang sudah dipilih itu memberikan solusi terbaik ya. Wa takhalla anil hawa, dan terlepas dari hawa nafsu. Ya. Wa hudhujin nafsi wa ma yatawahhamuhu nafi'an min umurid dunya. Begitu juga dengan ya, hawa nafsu. Hawa tadi kan hasrat. Huzuzin nafsi ini, hadzun nafsi berarti jiwa, gejolak jiwa, dan hal-hal yang meragukan dirinya, mau yatawahhamu nafi'an min umurid dunia, yang meragukannya tentang hal-hal urusan duniawi. Fa'innal mustasyar mu'tamanun wad-dinu an-nasihah. Maka orang yang diminta nasihat tadi ya harus dapat memberikan jaminan. Hasilnya motivasi lah. Kalau misalnya ini bilangnya solusinya berangkat, kira-kira apalah yang menguatkan waktu harus berangkat? Kalau seandainya dibilang janganlah tahun depan aja, kira-kira apa alasannya? Baik alasan yang berhubungan dengan agama, tanggung jawab, ataupun alasan yang berhubungan dengan duniawi. Karena ada orang kadang, aku mau curhat ini. Ceritalah udah, tak ada solusi. Udah berangkat aja. Berangkat macam mana? Berangkat aja lah. Pening kepala itu kan? Ada begitu tipe orang? Ada. Atau enggak usah lebih kau. Kenapa pula enggak usah? Udah enggak usah aja. Nah, apa enggak pening kau itu? Kecuali mungkin ada dikasihnya kode-kode, korinah-korinah, tanda-tanda yang mengarah ke situ kan ada kadang. Mungkin negara rame orang, hanya pakai kode-kode saja, atau kode pramuka, entah apa, kan paham awak. Jadi orang yang diminta memberikan nasihat tadi harus sampaikan solusi ya, apakah berangkat atau tidaknya itu, sehingga memberikan ketenangan buat orang yang ingin berangkat haji tadi. Wad-dinu an-nasihatu, karena agama itu hakikatnya adalah nasihat. Kalau kita baca di footnote di bawah itu, liman, agama itu nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Kata lillah, bagi Allah, wa kitabihi wa rasulihi wa aimmatil muslimina wa ammatihim. Nah, agama itu nasihat bagi Allah, kitabnya, rasulnya, dan para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan secara umum global ya orang muslimin itu sendiri. Dan hadis ini tertuang dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Sampai di sini ada mau kita diskusikan? Itu tadi yang pertama al-ula atau al-awwal? Al-ula. Al-ula. Kalau al-awwalu berarti dia enggak ada alif, sebenarnya alifnya itu alif qasar apa itu? Maksur sama mangkus. Saya punya lupa saya enggak pernah saya buka lagi. Al-ula. As-saniyah. Kalau situ al-awwal berarti as-sani, enggak saniyah dia. Jadi ini kalau kita mau berangkat haji atau umroh ini kan? Iya. Yang pertama kita musyawarah gitu ya. Iya. Perlu juga yang Ustaz, kalau main baca-bacakan apa nanti ya, kebiasaan orang dulu kan Ustaz. Ini apa? Senang minta nasihat. Iya. Sekarang kita gitu. Jangan kan mau umroh ya kan? Anak lajang aja pun kadang mau bertandang ke kampung sebelah, koyak juga rokok awak 3 bungkus kan dulu. Diamankan dengan alat situ, baru dapat anak gadisnya. Kan begitunya. Ya, pula nyolong-nyolong ke geng orang, siapa anak muda ini? Bocor ban kereta awak, iya kan, pentilnya hilang, spion terbang. Aduh, bagus anak koyak dulu. Kalau di kampung-kampung, tua pun kadang. Iya kan? Begitulah. Ya, jadi artinya, ya 10 hari, 13 hari, umroh itu kan kita tinggalkan keluarga. Jadi siapa kira-kira yang mengamankan itu? Kayak orang tua. Nasihat kepada orang yang paham gitu ya. Iya. Yasik
Yasik itu kan wasikoh, wasik. Oh, iya. Ya wasik, wasako, yasik. Bukan sa itu. Sa ya. Meyafiqun itu ya. Yasiku iya. Huruf sa. Abata sa ya. Wasako yasiku. Orang yang terpercaya. Baru yang kedua, wa yujibu ala Wayajibu ala mayushiru. Dan wajib. umumnya aja Ustaz, umumnya. Bahasa umumnya. Iya, umumnya. Kalau bahasa umumnya begini. Orang yang sudah ditunjuknya tadi. Yang sudah bagus agamanya itu. Yang sudah terpercaya agama. Sudah dipilihnya siapa dia. Maka dia yang terpilih tadi wajib memberikan nasihat. Namanya Ustadz, aku udah ku tengok-tengok cari Ustadz lah yang cocok ini. Aku mau tukar pikiran aku. Wah itu. Sampai bilang Ustadz, aduh tabrakan pula jadwalku ini. Besok lah mungkin kan. Sempat 3 kali bilang tabrakan juga berarti udahlah. Ganti aja lah. Nah gitu. Berarti Ustadz kayak kan ada juga orang pergi itu umroh, dia panggil Ustadz kayak semacam ceramah gitu. Bisa juga. Berarti itu bisa termasuk itu sih. Masuk, iya bisa. Jadi jangan pula dibidahkan kayak sebelah tuh kan. Kayak syukuran gitu lah. Iya, agak syukuran memberikan informasi. Ya, ahlan Ustaz. Kadang-kadang kalau ini musim dingin ini jangan dulu berangkat, kalau begitu kan? Ini musim panas ini jangan berangkat. Dingin sih kan ada dua itu musimnya, panas sama dingin. Tadi kopi kan sih sekali tadi. Tapi yang dua, yang paling apa? Musim pancaroba itu orang banyak sakit. Iya, ya. Inilah nanti bulan-bulan 3 itu musim pancaroba. Kalau umroh di situ siap-siap lah. Pancaroba dari musim dingin ke musim panas itu banyak orang sakit. Bulan 11 ya mau ke musim dingin. Kenapa? Pagi awak nanti panas, memang betul-betul panas. Jam 7 pagi itu panas. Jam 10 gerimis. Apa nggak mimisan apa? Iya kan? Apa nggak mimisan akhirnya itu? Mimisan itu di waktu dingin atau waktu panas? Nah, dua-dua lah. Aku tak tahan aku sampai kemarin. Harus ditutup hidung gua sampai keluar dari hotel. Macam tersiluk gitu. Untung aja lah waktu nggak pas umroh gitu kan. Baru yang ketiga ini Ustaz. Orang yang diminta nasihat ketiga tadi, fa innal mustasyara. Ya mustasyara mu'tamanun. Apa tadi? Mu'tamanun itu orang yang diminta nasihat harus memberikan solusi. Yang tadi kan harus wajib memberikan nasihat. Kemana kita lah sini Ustadz tidak banyak. Ustadz Adi mau berangkat, dipilihnya lah mungkin Ustadz Regar. Aku nasihat tidak dulu aku. Berikan dulu gambaran tentang haji itu macam mana, tentang umrah itu macam mana, dan macam mana nanti keluarga aku ini. Oh begini. Mana tahu pula aset di sini entah berapa ya kan? Siapa lah mengamankan itu? Kemudian Pak innal mustasyara mu'tamanun. Orang yang diminta nasihat tadi, ya, kawan diskusi Ustadz yang gaul tadi itu, Ustadz yang bagus agamanya itu, harus memberikan jaminan. Kalau kita kan bertanyakan dua ya gendang itu. Iya sama tidak. Kalau iya, berangkat. Apa kira-kira yang menguatkan waktu berangkat? Harus disiapkan itu. Kalau kira-kira tidak katanya, kenapa Ustaz tak berangkat? Begini pertimbangannya. Jadi harus diberikan solusi. Jangan pula seperti yang kita bilang di awal tadi. Nggak usah berangkat kau. Kenapa? Nggak usah aja lah. Iya, dia membuat. Asal kawan tuh golok nanti kan. Ini bukan nyari kawan, ini nyari lawan ini kan. Berangkat aja lah. Kenapa berangkat? Berangkat aja lah katanya. Padahal untuk menguatkan minat yang ingin berangkat haji tadi itu tak diberikannya. Meyakinkan. Nggak bisa mampu dia meyakinkan hal itu. Bahaya juga itu. Karena wadinu an nasihat. Karena para ulama kita itu dulu ketika sudah lama nggak jumpa, begitu jumpa, usini. Nah, itu bahasa bahasa ini. Berikan aku nasihat. Belum diberikan sepenggal, 2 penggal. Zidni. Tambah lagi. Oh, kita begitu kasih tahu nasihat, cocok. Kalau nggak cocok,
pindah meja pula kawan. Ah, ini yang gawat itu. Saya nggak sebut merek ya. Tinggal yang mengajak jamaah ini bukan termasuk ke sini, bukan? Hah? Kalau kita yang mencari jamaah ini, Ayo umroh gitu. bukan termasuk ke sini. Berarti wa yustahabbu ayyushawira may yathik. Itu sebelum safar ya Bunda, itu. Sebelum safar. Ya sama lah ini. Ya sebelum safar juga lah dia ini. Jadi kalau ingin dikait-kaitkan ke situ, maka dia masuk kepada faraunnya. Jadi enggak aslunnya dia. Jadi macam mana orang tertarik, banyak orang kadang mau berangkat, ya kan? Tapi tak yakin dia. Macam mana meyakinkan dia? Akhirnya cocok, angkut, ya kan? Kasih karet 2. Jadi enggak masalah. Tapi dia tidak ke asli di sini, faraun dari sini. Istilahnya penjabaran faraun itu kan kalau bahasa apanya kan cabang kan. Yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah di sini adalah poin-poin umumnya. Asli lagi nasihatnya. Itu supaya berangkat juga ya itu. Berarti aku. Cuma hanya satu, aku minta tolong sama kita ini. Janganlah sempat dicabut talangan haji itu untuk umrah. Minta tolong kan. Dicabutnya talangan haji itu berangkat di umrah. Oh, fokus hajinya diambil gitu. Iya. Banyak itu. Aku minta tolong. Tapi kalau memang ada pun pribadilah. Saya nggak tanggung jawab saya. Maksudnya dia sudah tua, tapi belum dapat giliran gitu. Iya. Udahlah, umroh aja lah kita, Bu. Ambil uang itu. Iya. Nggak usah lah. Kok aku pribadi nggak? Tapi memang belum ada ketetapan keputusan hukumnya di mana, belum ada. Tapi kan istilahnya kan ada 2 hal yang harus kita pahami dalam hidup ini. Pertama dia hukum, yang kedua sikap hukum. Kan gitu. Kalau haji tadi itu dia wajib, kalau umrah itu sunnah, kan gitu kan. Memang betul, haji itu juga untuk orang-orang yang mampu. Umrah itu juga untuk orang-orang yang mampu. Cumanya kan levelnya kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu di situnya. Walaupun tidak sampai berdosa, cuman secara moral dan etika kurang pas. Ada terhadap agama itu. Perintah Tuhan. Aku kan Ustaz, aku tengok usia kita tak sampai 22 tahun lagi nih. Kan omak aku meninggal tahun 76. 76 tahun, aku udah 73 katanya. 3 tahun lagi lewat. Sedangkan porsiku 8 tahun lagi baru berangkat ini katanya. Seolah-olah mendahului takdir Tuhan dia. Ini yang banyak. Seolah-olah mendahului takdir Tuhan dia. Tapi ada juga begini. Enggak betul. Nah ini lanjut. Yang di Padang Lawas, dia sudah mendaftar haji. Jadi harusnya tahun semalam dia berangkat. Jadi nelpon lah dia. Dia kena apa namanya? Cuci darah. Cuci darah. Jadi udah dibawa ke dokter, orang Nepal nggak mungkin berangkatkan itu. Tak akan keluar istitoahnya. Iya. Nggak dikasih berangkat. Biarlah aku mati di sana pun nggak apa-apa. Aku ikhlas buat surat gitu. Nggak dikasih juga. Iya. Jadi mungkin tak atas dasar itu juga kan. Aku rencana mamaku sama ayahku mau ambil uang hajinya itu berangkat umroh. Kira-kira emang tak ada lagi duit selain itu rupanya. Aku itu tak tahu lah. Kalau diusahakan. Kalau emang mau mencari solusi jalan tengah, sebenarnya mencari benang hitam di antara benang putih dan benang hitam di antara benang merah ya, antara benang putih dan hitam. Maka kalau saya pribadi mengambil sikap hukum di situ, bagusan badalkan aja dulu. Berapa lah badal? Berapa pasaran sekarang? Haji. Iya, 8-10. 8-10. Karena emang dia nggak bisa lagi kan? Ada yang 8 juta juga. Iya. Udah haji 15 normal. Ada 5 juta. Aku yang 3 juta tuh ampun aku nengok gitu. Jangan sebut merek ya. Ampun aku nengok gitu. Karena mohon maaf ya, bukan kita menggosip ya, ini hukum ya. Macam mana coba? 3 juta. Sama-sama Ustaz Regar lah umpamanya kan. 3 juta katanya. Kan bukan Ustaz yang ngerjakan. Mau berapa lagi Ustaz korek dari situ? Kasih sama orang lagi. Di sana dikasih, bukan dia mengerjakan itu. Yang lain lagi. Udah 3 telangkai. Kohak aja lagi sama kawan tuh dipikirkan. Tak bisa.
Jadi makanya ada kawan itu 20 dimintanya badal haji itu. Jadi mana? 20 dimintanya. Bang Haji Ramadan kok kenal orang Gelora. Videonya di grup. Kok saya emang 20, tapi jelas katanya. Ada videonya semua, siapa orangnya dari A sampai Z. Jelas. Artinya kita saja umpamanya beli barang dari bawah pasar kali harganya, yakin nggak? Walaupun KW 11 sekalipun, tak mungkin lah segitu harga barang, kan begitu. Kita beli juga. Begitu sekali muspeot. Kira-kira kalau kita curhat sama orang, siapa yang disalahkan? Penjual apa pembeli? Ya kita kan. Udah tahu ya kau pula, standarnya harga sekian. Standar harga 5.000. Masa mungkin bisa jual orang 500 perak? Nggak nyambung. Ya, kalau masalah piagam itu, ya 50.000 nya itu. Bisa di print online. 50.000 Ustaz. Masalah stempel, nggak usah lah. Pemain lama ya dulu begitu. Ya, artinya bukan saya yang ngerjakan. Tahu saya permainannya seperti apa. Ya, berarti solusinya tadi, ya itulah kan, nggak juga bisa berangkat ke haji. Ya, untuk adabnya adalah tadi kan, Iya. adabnya beragama tadi. Ya, badal haji adalah dulu, setelah itu baru umroh gitu ya. Udah, kita lanjut. Berarti fa'innal mustasyara mu'tamanun, artinya harus diberikan solusi. Kalau yes, why, ya kan? Kalau no, why. Nah, gitulah. As-saniyatu idza azama 'alal haji fayambaghi ay yastakhirallaha ta'ala. Ya, kalau sudah dia berazam, ya, azam ini kan sudah bahasa Indonesia ya, bulat tekadnya, idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kan gitu. Untuk melaksanakan ibadah haji, seyogianya dia melakukan sholat istikharah, ay yastakhirallaha ta'ala. Karena hal ini dikuatkan oleh hadis Rasul, poin ketiga di situ, di footnote itu, min sa'adati ibni adama istikharatullahi ta'ala wa min syaqawati ibni adama tarku istikharatillahi ta'ala. Salah satu ya ciri kebahagiaan anak Nabi Adam itu senantiasa beristikharah kepada Allah. Ya, sedangkan salah satu ciri celakanya anak Adam itu adalah meninggalkan istikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang melakukan istikharah itu kan berarti dia menyerahkan pilihannya terhadap pilihan Allah. Jadi ya iman kepada qadar dan qadar itu sudah tinggi. Sedangkan yang meninggalkan istikharah itu berarti dia seolah-olah percaya diri kelas tinggi, nah gitu. Seolah-olah dia menuhankan diri sendiri. Oh, aman itu, gas, katanya. Rupanya salah gas, ya kan? Nah, inilah. Hadhil istikharatu la ta'udu ila nafsil haji. Fa innahu khairun la syakka fihi wa innama ta'udu ila waqtihi. Sedangkan istikharah ini pada hakikatnya tidak kembali kepada haji itu sendiri. Nah, coba kita pahami. Teks pertama tadi, ya, siapa yang sudah bulat tekadnya untuk melaksanakan haji, maka dia harus sholat istikharah. Oh, dipikir-pikir niat ibadah haji ini kan sudah betul. Apa mau diistikharahkan lagi? Bertolak belakang kan dengan logika. Maka dijelaskan di redaksi berikutnya. Wahadil istikharatu, istikharah ini la ta'udu, tujuannya tidak kembali kepada niat haji tadi. Fa innahu khairun, karena haji itu sudah betul, udah baik. Ngapain diistikharahkan? Kan gitu. La syakka fih, tak ada keraguan di situ. Ibadah haji itu sudah baik, ibadah umrah itu sudah baik. Wa innama ta'udu ila waqtihi, akan tetapi istikharah itu menentukan waktunya kapan. Maka kan para ulama kan berbeda pendapat tentang kewajiban haji. Ada alal faur, ada alat tarakhi dalam pelajaran fikih muqarrar itu.
Sedangkan jumhur ulama kewajiban haji itu alat tarohi, bukan alal faur. Kalau alal faur itu kan begitu dia kita sanggup harus berangkat. Mau harga 400 juta pun harus berangkat, emang sanggup. Tapi alat tarohi ini bisa diulur waktunya. Artinya kita, dan emang ini udah sulit ya, apalagi di masa Indonesia sekarang ya, udah pakai porsi-porsi. Tapi itu pun kadang nggak tahu kita kapan porsi kita keluar, entah tahun ini, entah tahun depan, 2 tahun kemudian, karena selalu ada kekurangan porsi itu kan, ada penambahan-penambahan, ada istilahnya apa itu, cadangan. Segala ada porsi langsung berangkat, itu jalur belakang, itu syafaat ayat 1000 dinar itu. Jalan tol ya. Jadi saya gitulah kemarin, begitu pulang dari haji, pengajian ibu-ibu lah. Ustadz macam mana caranya bisa berangkat macam haji macam Ustadz nih katanya. Mau kayak dikuliti kurang Ustadz. Iya kan? Jadi aku bilang lah. Begini. Ibu tahu ayat 1000 dinar? Tahu. Serius ini? Tahu ibu kisahnya? Tahu. Itulah satu. Alhamdulillah sudah sekian tahun itu saya amalkan 11 kali petang, 11 kali pagi. Cuma hanya yang namanya apa ini tak cukup amalan saja. Ilmu pendekatan IP perlu juga aku bilang. Kan gitu. Tapi jangan dekat kali kan. Sampai apapun terjilat tahu nggak usah. Slow aja. Itulah kok jadi curas pula saya kan. Akhirnya adalah ibu-ibu di situ yang sudah sekian tahun mengamalkan, senyum-senyum dia. Kenapa ibu senyum-senyum? Iya Ustaz, yakin aku sama Ustaz bilang. Kenapa? 2 minggu lagi aku mau berangkat ini. Diberangkatkan dia. Nggak tahu tak travel mana berangkatkan. Berangkat dia. Jadi udah berapa tahun ibu amalkan ini. Mulai saya nikah lah Ustaz. Tapi kan kita nggak tahu kapan doa kita itu dikabulkan Allah kan gitu. Tapi jangan pernah pula bosan. Nah, udah sekian tahun udah mocot lah. Kalau bahasa bedanya mocot lah kan gitu. Tak ada lagi nih ganti amalan. Jangan pula. Karena Allah lebih tahu kapan momentum yang pas buat kita. Kalau saya memang secara pribadi pernah saya doa, ya Allah, kalau menengok ekonomi sekarang, tak tahu lagi ini kayaknya. Tapi tak pala sampai terucap melalui lisan dalam hati saya. Kan bisa kita kaji diri kita kan. Tapi memang di samping itu, ya, yakinlah mudahkan jalan orang, mudah jalan kita. Itu prinsipnya. Ustaz Abdul tahu itu. Saya foto bongkar-bongkar sini semua kan. Fayambaghi ayastakhirallah apa tadi? Istikharah. Kalau tadi kan diskusi sama manusia. Ya, sama orang yang ahli agama. Ini beristikharah kepada Allah. Dan istikharah itu bukan penetapan hajinya. Apakah ada haji yang buruk? Tak ada. Apakah ada umrah yang buruk? Tak ada. Haji dan umrah itu sudah baik. Tapi istikharahnya itu kepada Allah tidak kembali kepada haji dan umrahnya itu. Tapi penetapan waktu. Pasnya di mana. Nah, sama lah kayak orang kadang. Berapa hari bulan ini katanya kan. Untuk pesta. Rupanya salah-salah prediksi kan. Banjir juga. Iya kan. Wah. Kebanyakan garam itu bikin mencair lah. Wa innama ta'udu ila waktihi, akan tetapi kembali kepada kapan waktu yang tepat dan pas pelaksanaannya. Apa di sini pemahaman yang kata beliau? Nazirum mamarra bil istisyarah wal istikharat ya talabu khair amrayn min al fi'l al-an aw at-tark. Jadi tinggal pilihan kita berangkat atau tidaknya pada tahun itu atau tahun tertentu. Wala tasawwaru hadha illa bil muwassa' dumud al mudayyak lanna la rukhsah fi tarikhihi. Ya, karena ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang yang lapang waktunya. Sedangkan kalau sudah kepepet, yang sempit waktunya, yang tidak ada peluang lagi, maka tak ada keringanan, harus berangkat. Berarti memang orang yang hafal ini. Jadi kalau sudah memang porsi awak keluar, dan yakin nak bisa tutupi kurangnya itu, berangkatlah. Tapi kalau memang berlebihnya pula duit dia, kapan berangkat, keluar porsi dia. Besok tahun depan berangkat.
Nggak usah lah, masih banyak yang boleh kerjakan ini. Tahun depannya lagi lah, nggak masalah. Aku tak yang pas-pasan ini. Menunggu tahun depan, salah putar duit itu tak jadi. Iya kan? Karena ada orang begitu, salah putar. Putar sini, putar sana, jong, selesai. Ya. Waman aradal istikharata yusalli raka'ataini min ghairil fardhati thumma yaqulu. Siapa yang ingin melaksanakan sholat istikharah, maka caranya adalah ia melaksanakan 2 rakaat sholat, tapi bukan sholat fardu. Ini pula dia sholat zuhur dirangkapnya sama istikharah kan, atau sholat apa yang 2 rakaat, sholat subuh. Cuman itu, tak boleh. 5. Ai fi ghairi waqtil karahah. Tapi tidak boleh dilakukan di waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat. Kapan itu? Banyak kan? Indah ghurubis syamsi, indah tulu'is syamsi, ba'dal asri ilal maghrib, dan sebagainya. Illa biharami Makkah. Kecuali di tanah haram Makkah, fayusalli mutlaqan. Maka dia sholat mutlak saja. Tak apalah harus disebut sholat istikharah. Sholat mutlak saja. Maka itu sudah melengkapi wa mithluha kullu nafilatin fa yajzi'u an habis qatit talab. Karena seluruh ibadah-ibadah salat yang sunnah itu sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban itu dengan niat salat mutlak. Jadi enggak kalau kita sebut ada salat istikharah, salat hadat, salat apa mutlak saja sudah mencakup semuanya. Kada fi husulis thawabi in nuwiyat. Begitulah mendapatkan pahala ketika ia melakukan niat. Nah, keenam, min ghairil faridah, Allahumma inni astakhiruka. Ya, ini udah hadis doa yang masyhurnya ya. Ya Allah, aku beristikharah kepadamu dengan ilmumu, wastaqdiruka biqudratika. Doa masyhur jadi saya kira. Wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Ini doa. Allahumma in kunta ta'lamu anna dhahabi sama ya ilal haji fi hadzal 'ami khairun li fi dini wa dunyana wa ma'ashi wa akibati amri wa ajilihi wa ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik fihi. Allahumma wa in kunta ta'lamu annahu syarrun li fi dini wa dunyana wa ma'ashi wa akibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir li khairan haitsu kana thumma raddini bi. Jadi bahasa sederhananya istilahnya bertawakal tingkat tinggilah kepada Allah. Ya Allah, kalau emang cocok baik dalam urusan agama, dunia dan seluruhnya, aku berangkat tahun ini berangkat. Kalau tidak ya Allah udah ya tahun depan pun jadi, kan gitu. Tapi kalau seandainya aku berangkat tahun ini akan memberikan kemudaratan buatku, keluargaku, baik dunia, akhirat dan sebagainya, agama, maka tundalah keberangkatan. Wah, gitulah kalau bahasa apanya ya. Jadi masih ada nggak kira-kira Ustaz? Kayak sekarang di 20 tahun menunggu, jadi nanti 20 tahun si istikharah dia. Masih ada nggak itu? Apanya? Orang yang melakukan istikharah itu tiba-tiba dapat deposkan dari Depak ke surat. Iya. Mungkin nggak itu masih istikharah nggak dia itu? Berapa nggak ini ya Allah? Karena udah 20 tahun nunggu kan. Iya. Masih ada nggak orang kira-kira yang viral kemarin itu? Enggak sampai 20 tahun ya dia. Sekarang medannya 20 tahun. Kalau daftar sekarang. Iya. Kalau yang tahun akan datang kayak 2013. Iya, tahun kan. Tapi ada juga yang 2013 nggak berangkat. Iya. Padahal ada penambahan kuota itu kan. 11 tahun lah berarti. Iya. Dan rata-rata kalau saya tanya, emang di kloter kami kemarin itu, emang 2013 rata-rata. Cuman kan ada istilah pendampingan ini kan, muhrim ini. Inilah kuota itu dan sah memang, resmi. Paman kayak Ustaz, istri Ustaz sudah mendaftar ini. Udah dapat porsi umpamanya pas 15 tahun. 15 tahun kemudian. Pas 15 berangkat. Ustaz, belum mendaftar.
Atau masih 5 tahun, baru 5 tahun masanya, Ustaz bisa naik mahram. Dan ada hal-hal lain. Memang kayak di kloter kami itu, saya pun nggak tahu Ustaz kok bisa saya berangkat katanya. Ayahnya meninggal dunia setahun yang lalu. Dia mendaftar pun tidak. Emaknya berangkat tahun ini. Dia mendampingi emaknya, langsung keluar berangkat. Kok bisa? Saya pun nggak tahu Ustaz kok bisa berangkat. Muda lagi, masih 18 tahun. Kok bisa nggak tahu saya katanya. Karena memang itulah kekuatan doa tadi itu. Kok saya pun ditanya kok bisa berangkat, kamu nggak tahu saya. Nggak tahu. Tak tahu sama macam mana itu. Saya nggak dekat pun sama beliau, nggak ada kan. Yang Pak Wali nggak tahu, nggak kenal pun. Jumpa pun tak pernah. Tapi itulah kadang tak terbahasakan lah. Yang gitu. Ku tanya dia. Masih adik-adik itu kan. 18 tahun. Kok bisa berangkat? Nggak tahu aku Ustaz. Tak nunggu-nunggu. Langsung menimpa ayahnya. Gimana? Ya. Ya begitulah. Mungkin baru pula 3 tahun dosanya kan. Usia 15 dia. Tapi kalau dia itu 15 dia dewasanya berarti ada yang kurang normal itu. Nah, itu bagian ikhtiar juga itu. Ya. Berarti harus nyari penasehat ini. Iya, wa yustahabbu belum. Nomor 2 belum siap. Ini kahang. Ini hatam bentar lagi nih. Kata Ustaz ada katanya memang Ustaz Yusuf nih, sekali pertemuan 1 bab katanya. Ayo aku bilang. Ada tunjuk pasarannya. Enggak. Kahang ini bukan. Wa yustahabbu ay yaqra'a fi hadhihi sholati ba'da al-Fatihati fi rakaatil ula. Maka dianjurkan ya membaca surah atau ayat setelah surah Al-Fatihah itu di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Wa fi tsaniyah rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad. Itu. Jadi kita di kampung Ustaz, kalau Idul Adha, Idul Fitri, itu nggak pernah dibawakan orang itu macam yang di Medan. Apa itu? Surah itu paling jago, kuliah kafir gitu. Tapi ini sunnah kan? Idul Adha, Idul Fitri. Wa Idul Fitri misalnya sabis marobikal a'la hal ataka haditsul ghasyiyah itu yang masyhur ya. Yang lain enggak? Kadang memang udah menjadi tradisi-tradisi. Apalagi di kampung kami dulu waktu ayah apa. Ditulis itu. Maghrib ini ayatnya. Kalau tak dibaca itu ditengok orang apa? Dilirik orang nanti. Itu gawat itu kan. Gitu. Itu ya kayak di kampung-kampung kalau Jumat kuliah ayyul kafirun yang begitu. Kalau ya memang jelas jelas di Al-Jizyan memang ada. Waktu sholat 5 yang dijarkan kesunahan setiap rakaat itu tadi dia juga maghrib. Iya, waktu itu singkat. Itu yang dibuat Al-Kafir. Memang khusus maghrib. Khusus maghrib. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu ini. Rakaat kedua tak kupotokan pula itu. Ada yang bisa itu. Enggak baik memang dari Medan. Di kampung itu, Ustaz. Oh, di kampung ya. Nanti malam Minggu Al-Lahab. Iya. Sama Ikhlas. Iya. Malam Senin Al-Taro. Iya. Yang gawat-gawat jadi Abu Nawas ya kan. Lupa hari. Gawat. Hari apa ini katanya? Itu sengaja ditempel di dinding. Iya. Ada pintunya apa namanya? Ada papan tulis kecil. Itu pun tulisnya pakai apa itu? Pakai arang. Belum ada pula seperti dulu, ya pakai arang lah. Aku nengok ya Allah ya, aku pikir.
Tapi kenangan itu pula kan. Ya, dia ada tahu pada rumah tu. Rumah tu bilang tu. Nah, ada pula spidol cuma ni bolo. Ya, maka dianjurkan istikharah itu rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua qul huwallahu ahad. Tsumma liyamdi ba'dal istikharati lima yashrahu ilaihi sadrahu. Kemudian setelah itu dicari ya, kira-kira apa yang terbaik. Biasanya dari istikharah itu akan hadir tanda-tanda qarinah ya untuk yang lebih baik berangkat atau tidaknya. Umpamanya udah 2 rakaat tak juga, tak ada tanda-tanda. Kurang khusyuk rupanya dia. Ya ayyuhal kafirun, iya kan? Lakumkan begitu lah mungkin ya kan? Nggak rukuk-rukuk dia, maka nanti ulang lagi, ya, diulang lagi, ya, dan dijelaskan di bawah itu. Fa'il lam yasrah, 7 di bawah ini. Fa'il lam yasrah yansyarah sadrahu bi syai'in fa yatakarrar istikharatu bi salatiha wa du'a'iha ila insyirahihi bi syai'in. Kalau seandainya belum lagi terbuka hatinya untuk memilih berangkat atau tidaknya, maka diulang lagi salat istikharah itu, ya, kemudian dibaca lagi doanya wa in zada ala sab'in, bahkan kalau perlu lebih dari 7 kali. Wa taqyid biha bi khabari Anas radhiyallahu anhu, adapun sumbernya adalah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, idza hamamta bilang bi amrin fastakhrab baka fi marrat, kalau engkau ragu tentang sesuatu maka beristikharahlah kepada Tuhanmu sampai 7 kali. Summandur ila alladhi sabaqa ila qalbika, begitu salam tengok kira-kira apa yang terlintas dalam hatimu yang pertama kali. Fa innal khaira fihi, maka kebaikan itu ada padanya. Jara alal ghalibi, biasanya kalau sudah 7 kali udah mujarab itu. Yang tadi tak pernah gaji mau kawin aja itu. Ya. Udah 7 kali istikharah mau kawin aja dia. Udah kawin. Mana yang enggak? Haji itu kali. Tengok modal kok cukup 2-2. Tembak 12 pas tuh apa ini? Amma law farada ala munsyirahi ma tikrar salat fa inam kana ta'khir akhara wa illa syara'a bima tayassara li annahu alamah tul idni wal khair Allahu a'lam. Kalau sudah mungkin berkali-kali tak juga terbuka, ya kan, hatinya berangkat atau tidaknya, bahkan sudah berkali-kali melaksanakan sholat, maka fa'in amkana takhiru akhir. Kalau seandainya mungkin bisa ditakhirkan, maka ditakhirkan. Wa illa syara'a fi ma tayassara, kalau enggak pun lanjut, kalau memang memberikan kemudahan buat dia, li'annahu alamatul idni wal khairi. Karena itu sudah tanda-tanda kebolehan dan kebaikan. Artinya mana yang lebih condong kita itulah. Yang biasanya kalau hati itu yang menentukan, yang baik semuanya itu. Kadang yang kita tepisnya pula, ya kan? Nahan itu. Dilawannya gejolak dari arahan dari malaikat itu, ya akhirnya ya hajablah dia kan. Ya dullu sharih kalal musannif rahimahullahu taala ta'khir taubah anil istikharat wa istiqraril azmi ba'daha. Maka jelas, yang ketiga ya. Oke, yang ketiga, idza istaqarra azmuhu. Sudah tetap mantap. Ya kan? Artinya dia tadi sudah diskusi sama ulama yang terpercaya, kemudian dia sudah salat istikharah, surah Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, sudah dapat jawabannya. Ya, kemudian doanya dibacanya, sudah mantap. Idza istaqarra azmuhu, kalau sudah tetap tepat, ya kan, udah duduk, udah disposisi, udah bulat berangkat ini, bada'a bit taubah, maka hal pertama yang ia lakukan adalah
taubat. Apalah maksudnya? Kenapa kebulatan tekad dulu? Kan itu dia. Pertama, baru taubat. Biasanya kita taubat dulu kan? Taubat dulu, baru bulat tekad tuh. Ini dia, enggak. Terbalik. Bulat dulu tekadnya, baru taubat. Urusan haji ya. Iya. Yang kan yang sering kami sampaikan begitu ya. Kalau berangkat ini Daftar dia kan udah coba jelas bertaubat lah, baca istighfar, Iya, iya. taubat, sunat taubat. Tidak butuh lah berarti sini dia. Apa itu di sana? Jadi pemutihan lah dia ya. Kalau dari sana buat lagi dari. betul lagi cerita itu ya. 40 hari pula haji ya kan. Pak Haji, kok nggak ke masjid? Si banyak stok katanya. Itu gawat itu. Masih banyak tabungan. Allahu Akbar. Ini memang. Ada lagi yang parah. Karena Bang Mas si pahala terlalu kecil katanya. Iya iya iya. nanti di kode sana ya. Di kode di sana ya. Sakit pinggang waktu ya kan? Sama juga lah. Astaga. Maka menurut dari kalam musannif Al-Imam An-Nawawi di sini bahwa ia mentakhirkan taubat dari istikharah dan istiqra' azam. Jawab Ibnul Jamaah, sedangkan menurut Ibnul Jamaah ala taqdimiha, mendahulukan taubat dulu baru istikharah baru azam tadi. Wa yadu bi an kana al-mustakhiru asiyan ka'abdin mumtadin ala abaki. Karena seseorang itu yang beristikharah tadi pasti tetap ada kesalahannya, ya, ka'abdin seperti seorang hamba yang senantiasa melakukan kesalahan. Tak adalah orang yang maksum, ya kan? Iya. Kan gitu. Jadi kalau sudah dia tadi diskusi, sudah pasti berangkat, tetap juga taubat. Itulah posisinya. Karena kan taubat itu kan memang harus dilakukan setiap hari ya, setiap waktu. Bahkan Rasulullah mi'ata marrah kan fil yaum kan, aktsar min sab'in, 100 kali, bahkan lebih dari 70 kali. Kita begitu istighfar 3 kali setelah sholat udah cabut awak kan. Nah, itu pun istighfarnya di apa pula itu? Diskon. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha, bukan panjang-panjang. Begitupun jadilah. Jadi iya. Subhanallah, subhanallah. Begitu ya. Iya. Pertamanya yang mendengar subhanallah. Ya, karena zikir pertama itu zikir lisan, yang kedua zikir kumur-kumur, yang ketiga zikir kolbinya lagi dia kan. Nah, maksudnya zikir kolbi itu balik-balik. Kolbi itu kan bolak-balik kan, yang mau kolibal kulub, bukan zikir hati jadinya. Nah, oke lah, kita tolak kita lagi tuh. Wa yursil ila sayyidi bi ayakhtar lahu min khiyari ma fi khazainihi fa yu'addu bidzalika al-ahmaqu bainal hamqin. Oke, tidak ada masalah di situ. Jawaban bin nazril ma'asi, nadaban bin nazril makruhati wa arkanut taubah. Rukun taubat itu ada 4. Biasalah kan, al-iqla' anidz dzambi halan, yang meninggalkan dosa itu dengan segera. Wal azmu ala adamil audati ilaihi ra'san, berazam, bertekad untuk tidak melakukannya sekalipun, untuk mengulanginya lagi. Wan nadamu ala ma basyara minhu khaufan min Allah taala, dan ada rasa sesal, ya, nadam. Kalau nadim menteri ya, nadam sesal, entah menyesal pun atau gitu ini, ya, alama basyara, yang telah ia lakukan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Warudda zulamatin, dia ingkanat, ya, mengembalikan barang benda kalau memang kezaliman kepada pemiliknya, au badluha, hilang barang tuh maka diganti. Berarti bisa istilahnya kira-kira apalah yang sama-sama itu, atau mungkin harganya ya. In talafat, kalau hilang, wa qidra aqdir alaihi, dikalkulasikan kira-kira berapa kan itu. Fa in lam taqdir kamayitin bila waris, kalau nggak sanggup dia mengembalikan barang kezaliman itu, seperti jenazah yang tak ada lagi warisnya, pewarisnya, hidup sebatang kara.
Ya, au ghaibin in qata'a khabarahu, atau orang asing yang sudah terputus informasinya. Macam sering saya sampaikan itu umpamanya waktu SD dulu. Ya, kita makan bakwan 3 bayar 1, 2. Kalau 2 lumayan ya. Iya, 1 ya. Aku pun korban pelaku juga nih. Iya kan, alumni pelaku. Alah, buka-bukaan aja lah kita. Iya kan. Ada yang gempet Ustaz. Bakwan yang gempet tuh. Itu dia 1 ya. 1 berapa ambil? Memang yang sering gempet itu memang bakwan sama goreng pisang. Kalau risol jarang itu. Risol sama tahu isi jarang itu gempet. Tapi kalau memang bakwan pisang goreng sering gempet itu. Ada waktu masa-masa sekarat dulu mahasiswa ya kan. Tahu lah mahasiswa dulu rumah makannya ambil sendiri kan. Telur bulat masuk ke dalam, ambil lagi ayam. Dihitung ayam telur lewat. Jadi yang begitu-begitu sadarlah kita sekarang. Udah agak lumayan lah ya kan. Udah agak lumayan lah ekonomi sedikit. Tadi ingat gitu, alah. Mana lagi? Terbayang lagi wajah uak tuh. Datang ke kantin. Kantin UIN umpamanya. Main lagi tuh orangnya. Udah koit dia. Kalau nggak dia koit, tak bayarannya lagi apanya? Iya, sewanya naik terus. Macam mana itu? Maka sebutkan di sini tadi, ya kita usahakan nyari informasi dulu. Ya, kalau memang tak ada lagi, cari keluarga. Tak ada juga lagi, sallamaha awarsal liqadin aminin. Ya, wa illa farraqha bi nafsihi fil masalih. Ya, kalau memang apa tak nampak lagi, nggak tahu lagi kemana lagi. Wa ayasa min hayatihi. Udah ada rasa apa ayat ini kan, wala tayasu, jangan putus. Udah putus asa dia. Dicari-carinya, tengok KTP tak ada lagi di situ. Tengok jiran tetangga tak jumpa lagi. Maka salimha au arsilha liqadin amin. Maka serahkan sajalah kepada penguasa yang amanah. Ya, udahlah, ini kemarin kaulah kuapakan untuk kemaslahatan umat, nah, gitu. Wa illa farraqha bi nafsihi. Kalau memang penguasa itu pun enggak yakin dia ditelap uak dia nih, tak dikasihnya ini katanya. Wa illa, maka solusi terakhir farraqha bi nafsihi fil masalih, maka dibagikannya, dikasihkannya lah kira-kira berapalah harga bakwan yang 2 itu dulu. Iya kan? Nominalnya sekarang berapa? Berapa harga bakwan sekarang? 2001. 2001. Kok dulu? 2000 tahun. Wah, kok dulu? Udah gombong porut sempat 2000 jajah. Awak dulu ya 500 perak dulu udah pesta awak kan? 200 perak dulu SD udah dapat es lilin. Udah dapat mie gomak tuh. Ini kan bakwan lagi. Konyang lah, Pak. Ya. Kepada siapa tadi kasihkan? Diberikan kepada Qadin. Qadin ini kan istilahnya kan hakim ya kan. Atau orang yang terpercaya untuk mendistribusikan kepada orang-orang karena dia yang tahu pula kan. Ya, nah kalau kapung kepling lah, kades lah, kepling, keplor gitu. Nah, keplor pengolah daripada sanksi tak sampai, maka kita sendirilah yang ngasihkan. Ya. Faraka bi nafsihi fil masalih, kemaslahatan umum, in arafa aw sallimha li alimin arifin bidzalika bidiyatil gharam. Atau diserahkan kepada yang alim, yang arif bijaksana, niatnya adalah sebagai gharam. Apa gharam itu? Gharamah. Gharamah itu kan denda ya. Denda in wajada sahibu. Kalau saya temukan pemiliknya. Wala mu'sir yanwi wafa'ud daini kal ajiz an tamkinil qisas. Ini kalau tak sanggup dia ya, susah, sulit, tak ada yang bisa digeser lagi ya. Macam mana itu? Nanti seperti orang yang lemah. Al-ajiz dalam pelaksanaan qisas min nafsi idza qadara. Maksudnya wa katawa fit taubati min nahwi ghaibatin wa qadzafin. Artinya jangan pernah dia manin ikhbar muqtabi'aini maqalin ta'addar azza wa fi'ali wa in kana ta'addar aslan astaghfirullah. Kalau memang tak sanggup dia, maka banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak doakan waktu dulu. Materi tak sanggup, Pak. Iya kan? Walaupun harga bakwan
Oke lah kalau 2.000. Sobat tiap hari. Iya kan? Mak koyak juga ini. Tak sanggup. Maka banyak-banyak beristighfar mohon ampun kepada Allah. Wada'a lahu. Berdoa kita sama korban kita dulu tuh. Ya Allah, namanya Pak Min, mudah-mudahan lapang lah kuburnya. Jadi akan dalam Fatihah kan, jadi barang tuh. Udah, wal marju minallahi naidin ayyurdiya khamasa'ahu anhu bikarami. Dengan tujuan harapan kita kepada Allah bahwa ridhalah Allah, ridhalah orang-orang korban kita tadi itu dengan perlakuan kita di masa itu. Jadi jumpa nanti di akhirat, udah kosong-kosong kita ya. Aku kirim kemarin, nah gitu. Itulah nama syafaatul hadi itu ya. Hah? Pertolongan orang berat hati ya. Jadi kalau menyampaikan sesuatu yang kita lakukan, kita sebutkan lagi Pak. Hah? Kita sebutkan lagi yang kita lakukan dulu itu untuk menuju kebaikan. Contoh kan, inilah dulu pernah aku makan bakwan waktu seharga ini. Nah, ini aku berikan kepada. Ya kalau emang bisa jumpa lagi. Enggak. Oh, tidak ada orangnya. Jadi kan enggak jumpa orangnya. Kita sebutkan kelakuan kita itu menutup dosa kita dengan perbuatan yang kita lakukan. Nggak perlu. Nah, itu. Nggak perlu lagi, nggak perlu sebutkan. Orang dulu waktu SD Pak mengambil gorengan wah ini begini. Nah, namanya wah ini. Ya. Itu sekarang tak ada lagi orang enggak jumpa kita. Kalau memang langsung kepada orangnya sebutkan. Tapi kalau emang sudah dia penguasa dan sebagainya, tak perlu lagi. Ya kan? Karena nggak ada lagi akad dan ketentuan di situ kan. Tapi kalau jumpa pula ahli warisnya, sebutkanlah. Nah buah itu nggak. Kalau orang lain mana? Tapi kalau nggak disebutkan pun, insya Allah nggak masalah lagi di situ kan. Karena kan. Karena kan era dewa ini uang apa ini kita sumbangkan pula kan. Berarti kan pernah melakukan kan cari enggak. Iya, paling tahu. Iya. Kan. Jangan usah dilapor dia tadi kan. Oh iya. Jadi kalau usah Aldi sumbangan bukan ini sumbangan apa Ustaz. Berarti kan terbongkar kejahatan aku dulu. Pernah aku curi bakwan segini harganya. Nah, jumpa gue lagi anak-anaknya. Inilah seharga bakwan itu dipakai terus. Direkamnya pula ya kan? Viral. Rupanya ini 20 tahun lalu buatkan bapakku tutup. Ustaz pula itu. Ustaz panaknya kan tidak cocok juga kan. Iya. Kan kita datang pula kan. Ini uang apa ini kan itu pula kan. Sido ke apa ini selain bahasanya kan. Apa perlu kita ini pokoknya. Istilahnya kalau makosidnya tadi sudah untuk hal baik. Kalau di sini kan disebutkan mana tadi? Ikhbarul muqta bi'ainin bi'aini ma. Wa kataba fit taubati min nahwi ghaibatin aw kadhib ikhbarul muqtabi bi'ainin ma. Harus disebutkan ya, sampai informasi itu kepada yang tidak jumpa tadi dengan bi'ainin ma. Apa yang dizoliminya tadi? Entah bakwannya itu kan disebut ini. Bi'ainin maqalahu fa in ta'adzara azama ala fi'lihi. Kalau emang dia tak sanggup, maka dia harus berazam untuk melakukannya. Oh, ini lainnya. Ini berarti orang yang apa tadi yang mau bertobat tapi nggak sanggup dia membayarnya, melunasinya, maka tetap dia berniat untuk membayarnya, ya. Membayarnya tanpa mengingkari. Kalau memang sampai meninggal tak sanggup lagi dia, ya, dibaji itu nggak sanggup, maka beristighfar. Tapi kalau yang Ustadz apa tadi, Ustadz Abdul bilang, memang di sini tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan di sini. Harus kita bilang barangnya itu seperti apa, ya, tidak disebutkan barangnya, bendanya. Cuman memang harus dikembalikan. Tapi kok sekarang umpamanya tak mungkin lagi, tak lagi barang itu kan, maka nilai barang itulah yang harus dikembalikan, baik dalam bentuk uang dan sebagainya. Berarti ini Ustaz, hampir sama gitu utang kita Ustaz. Iya. Kadang-kadang main aja pertanyaan itu.
Ustaz, saya punya utang. Orangnya tak nampak lagi, tak ada lagi. Iya. Keluarganya benar sama dia. Iya. Ya. Keluarga nggak tahu lagi. Dulu dia orang itu Ustaz. Udah sedekahkan aja entah kemana, tapi niatkan nama waktu. Nah, itulah kalau utang sudah jelas benar itu kan. Nah, kalau ahli waris waktu yang surah Al-Baqarah 282 kan. Ada yang ini nggak ada lagi. Lu dicari orang nggak ada. Itu kan di situ. Kalau sudah dapat sedekah kan misalnya kan. Iya. Itu kan. Kalau kita bisa sedekah. Nah, itu kalau apa itu? Kalau tak mampu lagi kawan tuh bayarnya, lu harus sedekahkan. Dua karena surat itu pada surat ini lama isyarat kalau dia nggak mampu mulai dia waktu luang. Iya. Kalau nggak bisa Beri keringanan. Khairul lakum. Dia dulu punya utang. Ini orang utang kemana? Aduh, saya nggak tahu dia. Karena ada yang jamaah begitu. Mau dibayarnya utangnya itu. Iya, itulah. Tak jumpa lagi siapa yang berpiutang. Kalau aku baca bersama dengan ini. Iya emang iya. Sedekahkan lah. Tapi atas nama yang berpiutang tadi. Jadi kalau waktu kita di apa itu kan di Mekah itu kan ada orang yang jualan itu kan tiba-tiba kejar polisi kan biasanya. Nah, pas lah aku pun korban juga itu. Di depan Royal Masyair itu Ustaz. Ini kan ada apa juga sih. Kalau tadi kan bukan masalah, bukan. Iya. Harus kan istilahnya baru-baru lagi ya. Cari lah. Kemarin jauh dia cari. Ya, kemana mau cari itu? Besoknya kita udah pulang gitu kan. Besok balik lagi dia itu penjual itu. Tadi kan jam 10 ya kan. Iya. Masalahnya tunggu ke sore, udah ada tugas awal lagi kan? Jadi kayak mana itu? Ya sama lah kasusnya tadi. Jadi istilahnya di lapangannya itu kasusnya beda-beda, tapi solusinya sama, penyelesaiannya sama. Jadi artinya apapun itu, maka kita berusahalah untuk menjumpai, mencari. Tapi kan kita kan setiap orang kan, setiap insan itu kan, ya, waktu luang dia untuk mencari itu kan beda-beda. Sama lah kayak kita dulu kalau mau berumah tangga, itu kan ada mata-mata itu. Ngecek pihak istri gimana, keluarganya. Apapun, laki-laki dia orang itu juga. Tapi tak tahu itu siapa mata-matanya. Kalau nanti tak jadi kan? Kenapa? Dari informan itulah kan? Ya. Kalau saya udah sampai air. Makanya kalau di kita kan masih gangguan uap misalnya. Jumpa dia cerita, oh ada ya pemilik kami di sana. Untuk interogasi itu. Kotak cowok selesai. Nah, artinya begitu jugalah kita. Ya semampu kita. Arti dari semampu ini tak ada standarnya. Karena standar Ustadz Andi sama Ustadz Regar mungkin beda kan? Beda kesibukannya. Beda ke lapangan waktunya. Jadi aku macam Ustadz tadi lah. Begitu merawat, kan lagu Ustadz pegang begini sama apanya pula, hangernya pula itu ya kan? Lari dia. Ya kan? Sedintip tengok. Kalau emang masih di hotel itu pula, tengok sore. Tapi kok sore berangkat ke Madinah, macam mana mau jumpanya itu kan? Dari Madinah nanti ke Makkah udah berapa lagi ongkos? Ya udahlah. Niatkan aja, mungkin kalau standarnya baju ini 15 real, ini udah. Iya. Kau nggak berangkat lagi ke sana. Kenapa ya itu lagi? Kau nggak punya niatkan Ustadz, mungkin tahun depan aja lah aku cari lagi biar berangkat aku kata bisa juga. Kayak kadang-kadang orang ditinggalkan nyampekan ihramnya. Kenapa ditinggalkan? Kawan-kawan. Jadi panggil lagi kemari katanya. Kenapa lah harus begini? Masih banyak cara lain ya kan. Tapi itulah kepercayaan orang. Orang Indonesia ini kan begitulah dia. Tak bisa disalahkan juga kan. Bada bit taubati min jami'il ma'asi wal makruhati, maka ia memulai taubatnya itu, ia bertaubat dengan dari seluruh kemaksiatan dan hal-hal yang dibenci al-makruh, wa yakhruju min madzalimil khalqi, dan ia keluar dari kezaliman makhluk, artinya ia membersihkan dirinya dari perlakuan zalim yang ia lakukan kepada makhluk, ya. Karena bahaya, walaupun sudah istaqarra, sudah azam, tapi ada makhluk yang ia zalimi, dakwatul mazlum itu ngeri.
Ini kan udah keluar porsi nggak jadi berangkat. Kenapa? Nggak tahu aku katanya. Hilang nama tuh di server. Hilang nama tuh. Mungkin nggak itu mungkin. Itulah dakwatul mazlum tadi. Nggak tahu kita. Dan kisah-kisah para ulama-ulama kita dulu, bahkan orang-orang biasa di daerah kami ada pernah itu kejadian, entah betul apa tidak. Iya kan? Ada seorang ayah sama seorang anak. Anaknya ini kira-kira kelas 1 SMP lah. Nggak sekolah. Kalau di kampung dulu kan, apalah kegiatan. Daerah-daerah kami Labura itu dulu, di masa-masa saya anak-anak, orang-orang tua yang malas menderes, malas mendodos ke hutan. Nyari asam gelugur, kata Ustaz. Iya kan? Nyari pete, nyari burung, murai batu. Nah, saya pun korban sama ayah itu. Udah. Itu jaraknya kadang 10 kilo sampai 16-20 kilometer. Naik kereta. Jatuh ayahnya. Tinggilah pohon ini. Jatuh. Meninggal di tempat. Mau sama siapa anak ini minta tolong? Ternyata disitulah pertolongan Allah itu. Diseretnya ayahnya itu. Palingan cuma berapa meter. Sampai ke kampung terus. Itulah ilmu melipat bumi itu kan. Mendekatkan jarak yang jauh. Tapi itu kan nggak bisa setiap saat. Itulah pertolongan Allah. Apa yang tidak ketika kata kun payakun itu kan. Udah. Dari mazalim ini, dakwatul mazlum yang sudah hadisnya sangat sahih itu. Jangan pula sombong-sombong kali kita kan. Lewat nanti. Hilang nama itu dari server. Tanya ke KBIHU. Nomor porsi bapak sekian. Besok. Tak itu lagi namanya. Nomor porsi itu tapi itu. Nah, semalam kita mengurus itu lagi. Ya. Makanya taubatnya di sini ini memang betul-betul ya maksimalkan wa yaqdi ma amkanahu min duyunihi, dan membayar hutang semampunya. Nah, kalau dia sanggup, kalau tak sanggup maka ditangguhkan. Ya, artinya apa namanya? Ilhalah wujuban wa muajjalan nadban. Udah, wa yuraddu wa yastahillu. Wa yuraddul wada'i, kalau seandainya ada titipan-titipan orang maka dikembalikan. Kalau sanksi titipan itu ketika tinggalkan nanti usang, rusak, ya, samalah seperti Rasulullah ketika ingin hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, kan gitu. Rasulullah itu kan al-amin, terpercaya. Banyak orang kafir Quraisy itu menitipkan barang berharga sama Rasul. Banyak. Iya. Yang nggak percaya pula orang itu keimanannya. Ya. Kalau dalam interaksi bermasyarakat, kepribadiannya diakui orang itu. Iya kan? Tapi semenjak menjadi Rasul, turun Jibril, sudah turun surah Al-Aqsa sampai 5, mulailah. Istilahnya orang itu membenci Rasulullah hanya satu sisi itu saja. Yang lain, kita percaya itu barang-barang yang mewah-mewah itu Rasul yang jaga. Makanya kenapa Ali bin Abi Thalib tidur di tempat Rasulullah dan diamanahkan Rasul, ini ada beberapa barang lagi tak sempat kubagikan sama pemiliknya. Tolong besok bagikan ya. Sudah turun pula perintah kan untuk berangkat. Jadi artinya dikembalikan al-wada'i. Wa yastahillu kullama bainahu wa bainahu muamalatun fi syai'in aw musahabah. Dan menuntaskan kepada setiap orang yang ada interaksi, ya, apa namanya, muamalah, bisnis lah umpamanya terhadap sesuatu, ya, atau musahabah. Musahabah ini istilahnya diwakilkan kepada orang yang terpercaya. Aku suka kalau ketika kayak Ustaz Julam banyak berangkat 40 hari ini, apapun yang terjadi di dua cahaya ini, permasalahan di sini sama Ustaz Regar atau Ustaz Andi. Nah, jadi dia perwakilan, taukil, kan itu. Umpamanya anggota dewan berangkat, kan ada kan? Dan mungkin kepala sekolah berangkat, maka apapun yang terjadi keputusan di tangan bapak ini, jadi perwakilan. Maka musahabah itu itulah kira-kira pemahamannya.
Wa yaktubu wasiyatahu wa yusyhidu alaihi biha. Dan wasiatnya itu harus tertulis dan ada saksinya. Wa yakilu ma yaqdi anhu, dan dipilihnya siapa wakilnya untuk mengambil keputusan emergensi lah kita bilang ya, keputusan darurat. Sedangkan ada keputusan itu yang membutuhkan waktu cepat. Kalau menunggu ketua itu lagi balik, tak bisa. Diambil alih kawan nanti kan. Macam kita umpamanya, travel bukan ini aja. Kalau nggak salah di Sumatera Utara ini travel ada 72 travel. 72. Bisa Jul ya? 72 ya? Iya. Karena saya pendapat dari orang asrama haji kemarin, cerita-cerita. Ya. Malam yatamakkan min qadaihi min duyuni wa yatruku li ahlihi wa man talazzamuhu nafaqatuhu. Ya. Yang tidak mungkin dilakukannya, ya, baik tentang hutang piutang, dan harus ia memilih seseorang untuk menjaga keluarganya, ya, wa man talzamuhu nafaqatuhu, dan yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga itu sendiri. Namanya kan ada suami istri berangkat. Siapa kira-kira orang yang terpercaya mau menjaga rumah? Anak ada yang sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Siapa yang mengurus itu? Uang listrik bulan ini macam mana? Uang air itu harus dikondisikan semua. Ini ada penanggung jawabnya. Jangan pulang awak, ya kan? Surat semua. Listrik udah ketunggak, ya kan? Air sudah diputus. Apa enggak? Oh ya enggak bikin itu. Iya kan? Anak sudah dipulangkan dari pesantren. Upaya udah makan uang makan 3 bulan. Gawat itu. Ustaz Andi jangan bayangkan siapa orangnya ya. Terbayang nanti dia itu. Muka si Anu katanya. Ya. Ilahaini ruju'ahi, sampai ia kembali. Jadi ada penanggung jawabnya. Palaukan alaihi didainun halun wa huwa mu'sirun wal sahibid daini man'uhu minal khuruj. Kalau seandainya ada hutang piutangnya yang sudah jatuh tempo, iya kan? Wa huwa mu'sirun, dan ia sanggup membayarnya, wal sahibid dain, ya, maka pemilik atau yang berpiutang, pemberi hutang tadi boleh ya mengelarangnya untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Itu kalaupun dia boleh berangkat harus diizinkan, ya kan? Makanya Rasulullah ketika mau menyolatkan jenazah pun ya ala Hudain. Kalau ada agamanya harus siapa itu penanggung jawab apanya nih? Kalau tak ada penanggung jawab hutangnya, tak mau Rasul menyolatkan ini. Ya? Bukan karena dia mau hutang, ya. Penanggung jawabnya itu ya. Karena berhutang itulah ya. Maka ini cari siapa penanggung jawabnya, siapa dhaminnya. Ya, coba kita baca di sini. Wa yuhramu alaihi safaru, diharamkan kepada melakukan perjalanan haji, wa in qasara illa bi idnihi, ya, melakukan safar dekat atau jauh kecuali atas izin yang berpiutang, wa turidatil adati bil musamahah. Tapi kalau sudah santai-santai aja pula, nggak ada masalah, ya berangkatlah. Ya kan? Wa in dhaminahu, apalagi sudah ada jaminannya, kama huwa zahirun li anna lahu mutalabatuhu, ya, wa in dhamina al mu'sir wa waliyud duyu madiyun mithluhu li annahu al mutalib. Berarti kalau sudah ada kesepakatan, ya enggak masalah. Tapi kalau memang dan tidak memberikan kesulitan kepada apa namanya yang berpiutang. Wahabasuhu, wahabasuhu, bahkan omak jang gawat ini bah. Di sini aja lah, Pak. Sikit lagi. Iya, ketiga ini aja. Iya. Sesuai dengan wahabasuhu, apa itu? Menahannya ya. Wa in kana mu'siran, kalau memang dia sangat sulit, lam yamluk mutalabatuhu walahu safaru bi ghairi ridahu. Yang tidak dimiliki, yang tidak sanggup ia menunaikannya, walahu safaru bi ghairi ridahu, maka ketika dia melakukan musafir
tanpa ada ridha darinya, wa kada in kana ad-dainu mu'ajjalan falau safaru bi ghairi ridahu. Kalau seandainya hutang piutang itu masih bisa ditangguhkan, ya, maka dia boleh safar tanpa izinnya. Walakin yustahabbu alla yakhruj hatta yu'akkalu ma yaqdi anhu inda hululihi wallahu a'lam. Tapi dianjurkan, ya, dipilih dia tidak bisa pergi berangkat kecuali dia telah memilih wakil yang bertanggung jawab akan hal itu, ya, ketika sudah jatuh tempo. Sudah jatuh tempo udahlah gitu kan. Umpamanya dia berutang, ya kan, 15 hari berangkat baru jatuh tempo. Cuman ini, ya, kita carilah wakil kira-kira siapa yang mengkondisikan itu. Oke, Allahumma fi'ilak wa tariq, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out record yang mau kita diskusikan boleh.